Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa wasyarafa wa tabi'in wa man tabi'ahum iqtafa. Kaum muslimin dimanapun anda berada, para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Palangkaraya yang berbahagia, kembali kita saat ini melanjutkan materi kita dalam mata kuliah Usul Fikih 1. Sebagaimana yang terlihat dalam slide ini, bahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah terkait dengan maslahah. Maslahah itu sebagai metode penggalian hukum Islam. Untuk mengawali perkuliahan kita ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang istihsan. Mungkin Anda masih ingat apa itu pengertian istihsan dan cara menggunakannya. Ada berbagai macam pengertian istihsan. Istihsan itu adalah meninggalkan kias jali untuk melakukan kias khafi, atau melakukan dalil yang lebih kuat daripada dalil yang lainnya, atau menguatkan salah satu dalil daripada dalil yang lainnya. Karena apa? Karena adanya pengaruh hukum yang lebih kuat untuk dilaksanakannya dalil yang selain dari dalil yang dikuatkan tadi. Jadi ada dua dalil, jadi menguatkan salah satu di antara dua dalil karena ada pengaruh hukum dari salah satu keduanya ini yang harus kita lakukan. Nah, contoh-contohnya itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Itu adalah tujuan dari istihsan kemarin adalah tujuannya adalah untuk kebaikan, tercapainya kebaikan, dan yang penting di situ adalah tercapainya rohnya hukum, yaitu satu kebaikan. Nah, namun bukan sebagai kebaikan mutlak begitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kebaikan dalam istihsan itu tidak dilakukan, dihasilkan melalui hawa nafsu, tetapi melalui pengkajian yang serius, metodis, ilmiah, dan secara betul-betul menggunakan pengkajian sampai titik jenuh. Kita mengkaji itu baru kita menyatakan bahwasanya ini yang terbaik gitu. Nah, adapun materi kita pada kali ini adalah terkait dengan maslahah. Maslahah sebagai metode penggalian hukum Islam. Apa itu maslahah? Nah, mari kita bersama-sama mengkajinya, makna dan maksud dari maslahah ini adalah maslahah itu berasal dari timbangan saluha yasluhu salhan, saluhan, yaitu artinya adalah kebaikan. Nah, lah kok mirip dengan istihsan? Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya. Yang jelas, maslahah itu adalah kebaikan, atau sebutannya diddul fasadi, yaitu kebalikan dari kerusakan. Kalau kebaikan berarti kebalikan dari kerusakan. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan kebaikan berarti kita menolak kerusakan, menolak kemudaratan, menolak keburukan, begitu. Kira-kira bisa dipahami ya, masalah itu artinya kebaikan, itu dulu. Ada juga yang memahami masalah ini sebagai al-manfa'ah. Manfaat kalau bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Indonesia al-manfa'ah itu adalah diserap dari bahasa Arab al-manfa'ah, nafa'a yanfa'u naf'an, bermanfaat, atau naf'ah an-naf'atu atau al-manfa'atu, yaitu sesuatu yang bermanfaat. Yang pertama, masalah itu berarti kebaikan, kebalikan dari keburukan. Yang kedua, masalah itu bisa berarti manfaat. Oke. Masih membahas tentang makna maksud dari maslahah. Al-maslahah itu adalah sesuatu yang mengandung kebaikan atau sesuatu yang mengandung manfaat. Kita misalnya melihat ada suatu persoalan yang kita lakukan, misalnya anggap saja apa ya, kita misalnya membuat peraturan daerah begitu. Lalu peraturan daerah ini kita lihat bahwasanya dengan adanya peraturan daerah ini, peraturan ini mengandung kebaikan dan manfaat gitu. Nah, jadi
modelnya begitulah gitu masalah ini. Sesuatu yang mengandung manfaat, mengandung kebaikan adalah sebuah istilah untuk menunjukkan kenikmatan, kenyamanan, dan media-media yang digunakan untuk memperoleh kenikmatan tersebut. Jadi media-media untuk mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemanfaatan itu adalah termasuk bagian dari maslahah. Begitu. Kita membuat misalnya peraturan perundang-undangan perda miras misalnya. Jadi apapun seperangkat untuk tercapainya perda miras ini tadi, pengaturan peredaran miras ini, maka itu dia juga termasuk bagian dari maslahah. Nah, apapun namanya, dari keilmuannya, dari materi kajiannya, dari apapun itu adalah terkait dengan maslahah ini tadi. Nah, lawan dari manfaat adalah kerusakan. Lawan dari manfaat ini adalah kerusakan atau mudarat yang merupakan ungkapan untuk menunjukkan suatu kesengsaraan. Kalau manfaat tadi merupakan menunjukkan kenyamanan, maka kalau manfaat, lawan dari manfaat atau kerusakan itu menunjukkan kesengsaraan, kepedihan, dan media-media yang dapat berakibat timbulnya kemudaratan itu tadi. Nah, jadi ada manfaat terkait media-medianya, misalnya membangun sebuah gedung untuk sekolah, lembaga sekolah. Maka membangun sebuah gedung lembaga sekolah ini tadi, dia ini adalah merupakan manfaat. Lalu media-media yang supaya dapat ini tadi, misalnya pencarian dana, misalnya selain pencarian dana ada donatur-donatur yang lain, misalnya juga tentang siapa sih yang membangunnya, bagaimana posisi bangunannya, bagaimana supaya bisa bangunnya kuat untuk puluhan tahun, digunakan untuk para mahasiswa atau siswa sekolah dan segalanya. Nah, ini adalah kaitannya dengan maslahah, berkaitan dengan media-media, baik timbulnya kemaslahatan ataupun timbulnya kemudaratan atau keburukan. Nah, mungkin bisa dipahami ya, artinya kemaslahatan itu adalah masalah itu adalah sesuatu yang kebaikan, mengandung bermanfaat, atau sesuatu yang mengandung manfaat atau kebaikan, dan lawan dari manfaat itu adalah keburukan, berarti masalah itu berlawanan dengan kemudaratan atau kerusakan. Ini bahasan dari maslahah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, maslahah, ini supaya kita tuntas. Maslahah juga disebut menolak kemudaratan, dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai. Kemudaratan kita tolak, lalu dengan dengan penolakan kemudaratan ini, maka kemaslahatan pun tercapai. Misalnya orang, dia ini masih usia sekolah, lalu tiba-tiba misalnya perempuan ya, lalu tiba-tiba dia dilamar orang. Dia berpikir, saya ini melanjutkan sekolah atau kuliah, melanjutkan sekolah atau menikah gitu. Nah, saat ini dilamar orang. Nah, dia berpikir dan kemudian mengkaji, kalau saya menikah manfaatnya apa, mudaratnya apa? Kalau saya sekolah, manfaatnya apa, mudaratnya ada tidak? Begitu. Nah, di antara dua hal ini, dia mengkaji, kalau saya sekolah, saya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan gelar, dan sebagai seorang perempuan mungkin tidak semena-mena dilakukan orang, baik di dunia kerja ataupun dalam rumah tangga. Nah, kalau saya tidak sekolah, saya menikah, hari ini saya mungkin masih dipandang cantik, begitu, atau apapun namanya. Tapi kalau saya menikah, saya tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dalam artian pendidikan formal, begitu. Kemudian pergaulan juga mungkin hanya dalam rumah tangga saja, wawasan tidak dapat. Maka dari sini lalu Anda berpikir, bagaimana caranya? Saya mungkin harus memilih sekolah saja. Karena apa? Kemudaratan untuk menikah sejak dini itu lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka penolakan Anda tidak menikah kemudian langsung melanjutkan sekolah, itu disebut juga maslahah gitu. Karena Anda mengambil langkah menolak kemudaratan, dan dengan penolakan kemudaratan itu manfaat
manfaatnya akan diperoleh. Nah, kesimpulan ini sejalan dengan pemahaman para ulama bahwa maslahah yang mengatakan sebuah dalil atau metode dapat digunakan untuk menemukan, menetapkan, menggali hukum Islam. Jadi dengan masalah ini kita bisa jadikan sebagai metode untuk menemukan hukum Islam. Mana ditemukannya hukum tadi? Yaitu adalah salah satu yang terkaitan di antara dua pilihan, menikah atau sekolah itu tadi. Kira-kira jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut kita pada bahasan berikutnya. Oh, ternyata masih makna dan maksud masalah. Proses di atas dilakukan yaitu baik digali dari sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis, proses pencarian tadi kan, dengan menggunakan metode deduktif, ataupun digali dari sumber empiris yang menggunakan metode induktif, namun tetap terfokus untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan beserta media-media yang menyertainya. Kira-kira bisa dipahami nggak kira-kira ini? Artinya ketika kita menggali kemaslahatan tadi, maka bisa saja yang proses itu kita lalui melalui kajian dari sumber hukum Islam, baik dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini kan dari umum ke khusus, gitu. Dari umum ke khusus. Artinya gini, kita melihat pendidikan penting, gitu. Pendidikan penting, lalu kita cari dalil-dalilnya terkait dengan pendidikan itu penting. Nah, itu deduktif namanya. Atau menggali dari metode induktif. Induktif itu adalah terkait dengan dari khusus ke umum. Kalau Anda pernah belajar bahasa Indonesia, dari khusus ke umum. Artinya gini, kita melihat dulu dari masyarakat. Melihat di masyarakat bahwasanya orang yang berpendidikan itu berpikirnya lebih maju. Maaf ya, misalnya seperti itu. Bukannya dalam artian yang tidak berpendidikan tidak maju, tidak. Tapi untuk zaman hari ini memang harus kayak gitu. Orang yang berpendidikan pemikirannya maju, bisa bergaul, mudah bergaul, walaupun dampak mudaratnya juga ada. Kemudian pencarian lapangan kerja, walaupun tidak semua ijazah bisa laku, tetapi dengan adanya ijazah tadi, dia merupakan SIM untuk kita masuk ke dunia kerja. Kemudian dengan adanya pendidikan tadi, bahwasanya ada pengalaman. Nah, 4 hal ini kita kaji dari empiris. Empiris itu apa yang bisa kita lihat melalui indera kita. Kita lihat di masyarakat kita seperti itu. Lalu baru kita masuk ke dalam kajian Al-Quran ataupun kajian hadis. Bagaimana dalam Al-Quran berbicara tentang pendidikan? Al-Quran berbicara misalnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Quran berbicara bahwasanya orang yang beriman dan berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Nah, berarti dari empiris yang kita lihat bahwasanya pada kenyataannya di masyarakat ini pendidikan itu sangat penting. Dari kejadian peristiwa-peristiwa yang kita lihat, lalu kita hubungkan ke dalam ayat Al-Quran, oh ini ternyata pendidikan ternyata sangat penting gitu. Nah ini namanya sudah mulai menjurus ke kesimpulan general dari empiris yang 4 persoalan atau 5 pandangan tadi, lalu kita munculkan ke ayat Al-Quran. Di Al-Quran begitu. Yang kedua juga dalam hadis Nabi bagaimana? Oh ternyata dalam hadis Nabi disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang, baik dia sebagai muslim ataupun muslim atau muslimah. Yang ketiga lagi di hadis Nabi juga bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dilindungi oleh Allah, dan Allah mengutus malaikat Jibril, dan Jibril mengepakkan sayapnya melindungi dengan sayapnya terhadap orang yang menuntut ilmu. Artinya apa? Mereka adalah sebagai orang yang orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari masyarakat, kemudian dari berbagai hadis dan ayat Al-Quran, lalu kita simpulkan. Nah, digabung kayak gini modelnya. Al-Quran atau kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat menunjukkan pentingnya pendidikan, lalu kemudian dari Al-Quran juga atau hadis Nabi juga menyatakan seperti itu. Dari beberapa hal yang ini tadi, dari 1, 2, 3, 4 persoalan-persoalan ini tadi, lalu kita simpulkan, itu namanya induktif. Maka berarti pendidikan itu sangat penting, kayak gitulah ceritanya.
Nah, jadi ternyata fokusnya adalah tetap untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudaratan. Kemudaratannya sudah kita jelaskan tadi. Begitu juga misalnya dalam kasus misalnya persamaan laki-laki dan perempuan dalam haknya, dalam kehidupan dan segalanya. Ada enggak perempuan ini apakah berbeda dengan laki-laki? Ya jelas secara biologis berbeda, tetapi haknya ada enggak? Nah, dalam Al-Quran kita cari man amila salihan wa huwa mu'minun, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyihannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, melakukan perbuatan yang baik, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sementara dia adalah beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik pula kepada mereka. Itu satu dulu ayat Al-Quran. Ternyata di ayat ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan misalnya. Lalu ada di ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Lalu ada ayat-ayat keluaran yang lain, ba'dhuhum min ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Misalnya di situ tidak ada perbedaan menampakkan jenis kelamin. Ada juga ayat lain misalnya al-qanitin wal qanitat wal hafizin al hafizat al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada istilah-istilah seperti itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka dari empat ayat ini dapat disimpulkan, dapat ditarik satu generalisasi berdasarkan kajian induktif tadi. Maka laki-laki dan perempuan, Allah memandang laki-laki dan perempuan sebenarnya sebagai makhluk yang sama. Begitu kajian induktif namanya. Oke, ya, barangkali itu terkait dengan terkait dengan masalah tadi. Selanjutnya adalah mempertimbangkan kembali masih mutlaknya konsep maslahah. Nah, karena tadi kan kebaikan-kebaikan tadi ternyata masih mutlak gitu. Masalah kebaikan itu kebaikan seperti apa sih gitu ya. Lalu di antara ulama usul fikih ada yang membatasi kemaslahatan yang dimaksud hanya pada pemeliharaan maksud syara'. Jadi yang namanya kemaslahatan itu kata ulama usul adalah tidak bisa semuanya maslahat, tidak bisa. Tapi ada kita batasi, yaitu hanya pada pemeliharaan maksud syara', maksud hukum. Nah, lalu ulama menyatakan di sini Imam Ghazali ya menjelaskan bahwasanya yang termasuk pemeliharaan maksud syara' itu ada 5. Yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara akal, yang ketiga memelihara jiwa, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima memelihara harta. Nah, kalau misalnya persoalan-persoalan yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini untuk mencapai kemaslahatan terkait dengan 5 hal ini, apakah hifzuddin, apakah hifzun nafs, memelihara jiwa, apakah hifzul akal, memelihara akal, apakah hifzul nasal atau hifzul nasab, memelihara keturunan, atau hifzul mal, memelihara harta, maka kalau 5 hal ini yang kita perjuangkan termasuk dalam kajian kemaslahatan yang dimaksudkan dalam metode maslahah ini. Jadi setiap kegiatan yang terkandung di dalamnya untuk memelihara kelima hal ini disebut maslahah gitu. Tetapi jika sebaliknya maksudnya adalah bukan dari yang ini kita perjuangkan, kita memperjuangkan kepentingan pribadi misalnya, kepentingan golongan misalnya, bukan kaitannya dengan pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, maka bukan termasuk masalah, tetapi sebaliknya ia disebut sebagai mafsadah. Itu sebagai mafsadah itu ya. Oke. Selanjutnya kira-kira bisa dipahami ya 5 maksud yang kita pelihara. Jadi yang disebut dengan masalah itu hanya memelihara 5 hal itu tadi. Ingat ya, mudah-mudahan bisa diingat. Nah, sekarang kita mengkaji tentang macam-macam maslahah. Yang pertama dilihat dari eksistensinya sebagai metode. Dia sebagai metode ya, maslahah sebagai metode. Yang pertama maslahah ini ada terbagi 3. Ada maslahah mu'tabarah, ada maslahah mulghah, ada maslahah mursalah. Nanti sampailah ke situ bahasanya. Yang pertama dulu maslahah mu'tabarah. Maslahah mu'tabarah ini
yaitu maslahah yang kemaslahatannya itu didukung secara eksplisit oleh syara, didukung oleh Al-Quran dan hadis beserta syarah-syarah pendapat-pendapat ulama. Jadi kemaslahatannya itu sudah didukung secara eksplisit, kelihatan gitu. Nah, dalam hal ini masalah mu'tabarah ini terbagi kepada dua. Ada masalah munasib al-mu'assir, ada masalah munasib al-mulaim. Apa mereka ini akan kita lihat di sini. Misalnya masalah mu'tabarah yang masuk bagian munasib mu'assir, yaitu adanya petunjuk secara langsung dari syari. Syari ini adalah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah terhadap kemaslahatan suatu persoalan. Nah, dalam hadis Nabi misalnya, ini loh kebaikannya. Misalnya dalam Al-Quran, ini loh kebaikannya. Begitu. Sudah ditunjuk langsung. Misalnya tentang larangan berhubungan badan dengan perempuan yang sedang haid. Kenapa kita dilarang berhubungan badan dengan istri istri yang sedang haid? Karena apa? Karena darah haid itu mengandung penyakit. Gitu loh. Makanya dilarang. Nah, berarti di situ kemaslahatannya itu untuk menjaga kita, menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua juga supaya keturunan, misalnya jadi keturunan dan segalanya kan itu bermasalah. Yang jelas karena darah itu kan darah kotor, maka menjadi penyakit lah begitu bagi laki-laki itu. Dan mungkin juga sebaliknya untuk perempuan. Nah, kemaslahatan melarang melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang haid itu didukung oleh syara. Mana dukungannya? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, di sini qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakan, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid. Maksudnya di situ fa'tazilun nisaa fil mahid. Mahid. Kata mahid coba kita perhatikan, mahid itu adalah tempat keluarnya haid. Jadi bukan berarti kita menjauhkan diri dari perempuan. Kalau zaman dahulu, zaman Islam sebelum datang, perempuan yang haid itu dijauhkan, diletakkan di belakang rumah, karena mereka dianggap kotor kayak gitu. Bukan itu maksudnya. Perempuan atau istri ini bagi masyarakat yang sudah menikah, dekati saja istri, tapi hanya satu, bahwa jangan dekat tempat keluarnya haid. Nah, itu makanya dalam Al-Quran ini fa'tazilun nisaa fil mahidi, jauhi perempuan itu di tempat keluarnya haid. Nah, kalau di luar atau di lain dari tempat keluarnya haid, boleh nggak? Oh, boleh, nggak masalah dekat dengan perempuan seperti itu. Nah, kemaslahatannya tadi qul huwa adza, karena itu kotoran, maka itulah kemaslahatan yang didukung oleh syara, yaitu munasib al-mu'assir. Mu'tabarah, masalah mu'tabarah itu terbagi pada dua. Pertama al-munasib mu'assir, yang kedua al-munasib al-mulaim. Nah, sekarang yang kedua ini adalah al-munasib al-mulaim. Ini bagian B, yaitu tidak ada petunjuk secara langsung dari syari, dari Al-Quran atau hadis, baik dalam bentuk nas maupun ijma ulama tentang kemaslahatan yang dimaksud, dan yang ada hanya petunjuk tidak langsung. Nah, ada petunjuk tidak langsung dari Al-Quran, hadis, tidak terlihat secara eksplisit, tetapi ada petunjuk yang secara tidak langsung. Misalnya perwalian orang tua terhadap anak perempuannya dengan alasan belum dewasa. Nah, itu ada. Hal inilah yang menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan hal tersebut, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. Kita kan sudah memahami bahwasanya orang yang belum dewasa, perempuan atau laki-laki yang belum dewasa, maka butuh perwalian. Maka tentunya baik dari menjaga memelihara hartanya, maka dia butuh perwalian. Nah, secara langsung tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang perlunya perwalian tadi, tetapi secara tidak langsung ada begitu. Untuk apa? Yaitu untuk kemaslahatan bagaimana anak ini bisa mengelola, menjaga hartanya tanpa tanpa adanya perwalian tadi. Bahkan
perempuan atau anak yang memiliki harta tetapi karena orang tuanya tidak ada, lalu ada orang memakan hartanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, kita dilarang memakan harta anak yatim. Nah, kita dilarang karena memakan harta anak yatim ini, saya lupa ayatnya, bunyi ayatnya, alladzina yakuluna amwalal yatama zulman, mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan artinya memasukkan api ke dalam perut mereka. Nah, begitulah maksudnya. Saya lupa persisnya bunyi ayatnya itu. Coba silakan Anda kaji, lihat sendiri lagi. Nah, itu al-munasib al-mulaim. Yang selanjutnya adalah dilihat dari masih tetap dilihat sebagai metode, sebagai eksistensi, sebagai metode masalah mulghah. Masalah mulghah itu apa? Yaitu nilai kemaslahat. Dia punya kemaslahatan tapi bertentangan dengan syara. Ada kemaslahatannya tapi tidak didukung oleh syara atau bertentangan dengan syara. Misalnya akal memandang adanya kemaslahatan dalam satu persoalan tetapi syara memiliki ketetapan sendiri sehingga kemaslahatan menurut akal sendiri tidak sah. Nah, jadi ini masalah mulghah ini kalau kita temukan dengan istihsan, kayaknya gitu modelnya istihsan ini masuk ke dalam masalah mulghah begitu. Padahal tidak begitu. Nah, makanya dua metode kadang-kadang bisa juga tidak sama. Dua metode itu kadang-kadang ada juga yang tidak bisa saling mendukung, ada yang bertentangan gitu. Karena dalam istihsan, nah kita kembali lagi ke istihsan, dalam istihsan itu ada dua dalil yang tidak bisa kita terapkan satunya. Karena apa? Karena tidak mendatangkan kebaikan, dan justru dalil yang satunya ini untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun secara eksplisit tidak kuat, tetapi pengaruh hukumnya sangat kuat begitu. Nah, misalnya dalam istihsan bahwa pembagian waris antara anak laki-laki bisa aja bagian sama dengan islah tadi. Tetapi kalau di maslahah membagi waris sama rata itu termasuk mulghah, kemaslahatan yang tidak didukung syara. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an jelas-jelas sudah bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Berbeda mendapatkan hak waris. Perempuan dapat 500, laki-laki dapat 1000 begitu. Kalau suami ada anak dapat 1/4, kalau tidak ada anak dapat 1/2. Tapi kalau perempuan, kalau si istri punya anak 1/8, kan beda kan? Lalu kalau punya anak 1/4. Nah, kalau tidak punya anak dapat 1/4. Jadi 1/4 itu adalah kalau laki-laki dia punya anak dapat 1/4. Kalau perempuan baru tidak punya anak baru dapat 1/4. Jadi beda bagiannya. Nah, kalau disamaratakan menurut maslahah, menurut teori maslahah adalah termasuk masalah mulghah. Nah, tetapi kalau istihsan enggak kayak gitu. Dia justru melihat pengaruh hukumnya kuat untuk menyamaratakan bagian. Karena apa? Karena yang kita bahas minggu kemarin kan ada sudah membahas masalah itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah misalnya mana nih? Jadi masalah mulghah sudah, kemudian misalnya juga, nah ini misalnya selain dari contoh yang kita sebutkan tadi, misalnya berlebih-lebihan dalam beragama, khususnya dalam melaksanakan ibadah. Dalam kondisi ini membuat seseorang menyampingkan kehidupan dunia, misalnya tidak berumah tangga. Ada orang yang hanya melulu beribadah saja, tidak ingat lagi dalam kehidupan rumah tangganya. Dia ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maksudnya beribadah aja dengan Allah. Dengan tidak berumah tangga ini, maka dia selalu fokus pada Allah. Nah, ini termasuk sebenarnya masalah mulghah. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikah. Kata Nabi, ana usalli wa ana anamu wa ana asumu wa uftiru wa atazawwaju nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, jadi kata Rasulullah, aku ini Nabi loh, tapi saya sholat, tapi juga saya tidur, saya puasa,
tapi saya juga buka, bahkan saya juga beristri, berumah tangga. Maka faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaysa minni, maka bukan termasuk mengikuti jalanku. Berarti artinya salah satunya adalah beristirahat, enjoy, segala itu didukung oleh syara. Justru orang yang tidak mementingkan kehidupannya seperti itu justru bertentangan atau disebut dengan mulghah, bertentangan dengan syara. Kira-kira bisa dipahami ya masalah itu. Mudah-mudahan bisa sempat dicatat. Intinya di sini bahwasanya Rasulullah pun juga menikah. Ada orang yang tidak sama juga gini ceritanya. Ada orang yang, mohon maaf ya, ada yang orang yang lupa dengan kehidupan ekonomi rumah tangganya, lalu dia hanya beribadah saja, lalu mencari nafkah disuruh istri misalnya. Nah, sementara yang mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Istri mencari nafkah adalah untuk menunjang, membantu suaminya, bahkan mungkin juga dari hasil penghasilannya itu adalah haknya dia. Tetapi kalau dia ingin memberikan, menyumbangkan kepada suaminya bahwa penghasilan saya membantu suaminya, itu adalah merupakan sunnah dan dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya si suami ini menyampingkan, meninggalkan sama sekali hak kewajibannya untuk menafkahi istrinya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sementara yang bekerja adalah istri, maka berarti dia sudah bertentangan begitu. Sudah melanggar kewajibannya. Sudah meninggalkan kewajibannya. Maka kejadian yang seperti itu, orang yang seperti itu termasuk dalam maslahah mulghah. Oke. Macam-macam masalah, ada masalah mursalah. Masalah mursalah itu adalah menurut pertimbangan akal adanya satu kemaslahatan atau kebaikan dalam satu persoalan yang dipandang sejalan pula dengan kehendak syara. Persoalannya hanya kemaslahatan tersebut tidak didukung oleh syara dan tidak pula ditolak oleh syara. Ada kemaslahatan, ada satu kemaslahatan, ya, tapi kemaslahatannya ini dilihat didukung oleh syara enggak, ditolak oleh syara juga tidak ada. Nah, misalnya seperti yang kita bahas awal-awal tadi, misalnya membuat peraturan apa saja, peraturan lalu lintas. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada masalah keharusan kita membuat peraturan lalu lintas misalnya, tidak ada seperti itu. Tetapi atau menolaknya pun juga tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tidak ditemukan menolak atau mendukung, menolak atau mendukung tentang pembuatan peraturan lalu lintas atau peraturan-peraturan lainnya, peraturan misalnya perlindungan anak, peraturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apapun yang kita lakukan hari ini, membuat jalan, membuat jembatan, membuat apapun, membangun lembaga-lembaga pendidikan, itu tidak ditemukan bahwasanya ditolak secara jelas, secara eksplisit, tidak juga ditemukan secara eksplisit untuk mendukung atau menolaknya. Nah, ini bagian hal yang seperti ini adalah masuk ke dalam bagian maslahah mursalah. Ingat ya, bagian maslahah mursalah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diingat. Tadi masalah mu'tabarah didukung, masalah mulghah tidak didukung. Nah, sekarang masalah mursalah itu tidak didukung enggak, didukung juga enggak gitu. Tapi dianya ini memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, kemaslahatan pada kategori masalah mursalah ini perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah sejalan dengan kehendak syara atau tidak. Maka dikaji, diteliti. Salah satu caranya adalah melakukan kajian induktif. Nah, tadi kita sudah bahas tentang induktif tadi. Terhadap berbagai nas yang kemudian diakhiri dengan konklusi atau kesimpulan terhadap kajian tersebut. Kita sudah kaji tadi kan ya. Kita sudah mengkajinya. Membangun jembatan ini sebab penuntut ilmu tadi kan sudah kita sebutkan itu. Jadi tidak saya ulang lagi. Sudah ada kajian, sudah ada penjelasan terdahulu tadi. Maka yang kita bahas tadi itu adalah termasuk kajian masalah mursalah. Jadi dia tidak diketahui didukung atau ditolak, tapi kita lakukan pengkajian untuk mengetahui apakah sejalan dengan kehendak syara atau tidak gitu. Nah, ini ada kemaslahatan daruriyah, kemaslahatan hajiyah, kemaslahatan tahsiniyah. Ini juga ada kemaslahatan daruriyah. Nah, secara singkatnya kemaslahatan daruriyah itu adalah kemaslahatan primer.
Bila tidak terpenuhi maka menimbulkan cacat, rusak, bahkan kematian. Itu kemaslahatan daruriyah. Yang kedua, kemaslahatan hajiyah, kemaslahatan sekunder. Bila tidak terpenuhi maka dia tidak sampai menimbulkan cacat, tetapi hanya menimbulkan kesulitan. Kemaslahatan tasiniyah adalah kemaslahatan tersier, pelengkap. Bila tidak terpenuhi maka tidak apa-apa. Ini akan lebih dalam kita bahas di kajian maqasid asy-syariah nanti. Nanti kita sampai saja pembahasan seperti itu. Yang jelas, kemaslahatan daruriyah ini, kemaslahatan primer, adalah kaitannya dengan memelihara maksud syara' tadi, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Itu masuk ke dalam kategori maslahah daruriyah, kemaslahatan primer gitu. Jadi kalau tidak terpenuhi maka bisa rusak kehidupan kita. Memelihara jiwa, enggak makan, berarti itu sudah melanggar, tidak makan, sudah melanggar hak jiwa kita. Jadi berarti sehari minimal kita makan, itu sudah masuk ke dalam kategori daruriyah primer. Bisa makan 2 kali sehari atau 3 kali sehari sudah terlepas dari kemaslahatan daruriyah, masuk ke dalam kemaslahatan hajiyah, kemaslahatan sekunder. Lalu kita makan lauk pauk, sayur 4 sehat 5 sempurna, makanan kita ini sudah masuk ke dalam masalah tahsiniyah. Tapi yang primernya paling tidak 1 kali makan sehari. Kalau tidak makan 1 kali maka bisa menimbulkan cacat, kerusakan dalam tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita bahas lagi di makalah di soal yang lain. Nah, sekarang syarat-syarat yang disebut sebagai maslahah, ternyata harus ada syaratnya. Jadi, yang pertama harus termasuk persoalan primer. Nah, ini tadi. Artinya kemaslahatan yang kita perjuangkan itu harus masuk dalam kemaslahatan primer, memelihara yang 5 ini atau tidak gitu. Yang kedua, kemaslahatannya dapat dipastikan ada, bukan termasuk khayalan atau dalam bentuk prediksi. Nah, makanya ketika kita menghadapi suatu persoalan untuk mengkaji suatu hal dengan metode ini, metode maslahah, kita mengkaji, kita teliti, ini kemaslahatannya betul-betul ada enggak? Jangan-jangan hanya prediksi saja, atau jangan-jangan hanya sebagai khayalan saja, khayalan orang, kira-kira ini ada aja lah masalahnya, padahal belum dikaji. Nah, makanya itu berbahaya. Jadi harus kita kaji dulu, teliti dulu, betul enggak ini ada kemaslahatannya. Misalnya peraturan tentang pentingnya pencatatan akad nikah, misalnya seperti itu. Ini gimana nih ceritanya? Atau misalnya dalam musim wabah seperti ini, orang tidak bisa menikah, bisa nggak menikah bawah tangan tanpa tercatat dulu? Yang penting terpenuhi rukun dan syaratnya saja, karena ada terkait dengan aturan pemerintah bahwasanya tidak boleh melaksanakan perkumpulan-kumpulan melaksanakan akad nikah. Karena apa? Karena harus physical distancing, harus menjaga jarak secara fisik antara orang dengan orang yang lain, karena khawatirnya akan terjangkit wabah. Nah, bagaimana masalah seperti itu? Jadi kemaslahatannya itu harus kita kaji, gitu ya. Kemudian dapat diterima akal sehat. Nah, nggak mungkin kan kita mengawang-awang kemaslahatannya dan lalu akal kita tidak bisa menerima, logika kita tidak bisa menerima. Maka berarti kalau logika kita tidak bisa menerima kemaslahatannya, maka berarti bukan masuk, tidak termasuk syarat. Gitu. Yang keempat, kemaslahatannya harus universal atau menyeluruh, ke setiap lapisan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, tetapi menyeluruh untuk masyarakat. Paling tidak kemaslahatannya itu adalah untuk kemaslahatan umat muslim yang ada misalnya di Indonesia begitu kemaslahatannya. Adanya aturan, misalnya peraturan undang-undang, misalnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena banyaknya kekerasan hari ini dalam rumah tangga, perilaku diskriminatif. Lalu dibuatlah itu untuk siapa? Ya untuk perempuan dan untuk anak-anak dan untuk keluarga semuanya yang ada di Indonesia. Bahkan tidak hanya untuk yang muslim, tetapi juga untuk yang non-muslim juga berlaku. Undang-undang perlindungan anak untuk siapa? Lihat anak-anak yang dihajar orang tuanya, dipukul, di apa segalanya. Maka orang tuanya bisa kena. Tidak semena-mena orang tua harus melakukan hal seperti itu. Nah, ini kemaslahatan undang-undang perlindungan anak itu menyeluruh lapisan masyarakat. Yang selanjutnya tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan nas dan ijma'. Nah, ini
itu juga perlu pengkajian. Yang tidak bertentangan itu harus kita kaji juga. Jangan dilihat dari teksnya saja kita mengkaji. Oh ini bertentangan nih kayaknya, nggak ada di dalam nas misalnya, nggak ada dalam ijma, oh berarti nggak boleh. Bukan begitu maksudnya. Jadi perlu pengkajian untuk menyatakan bahwasanya ini bertentangan atau tidak. Bertentangan, tidak ada disebutkan dalam nas bukan berarti tidak bertentangan, begitu. Tidak ada disebutkan dalam nas, lalu bukan berarti itu bertentangan, gitu. Tapi bisa saja sejalan. Nah, yang kita lihat itu harus sejalannya itu ya. Kira-kira begitu yang kajian kita pada makalah kita atau presentasi kita pada hari ini, bahwasanya segala sesuatu persoalan yang kita kaji maka kita harus konfirmasi dengan syarat-syarat kemaslahatan masalah ini tadi, kita kaji lagi gitu. Nah, ada persoalan-persoalan yang Anda bisa kaji, maka gunakan teori masalah ini untuk menganalisis persoalan-persoalan yang ada di masyarakat atau persoalan-persoalan yang ada di lingkungan Anda. Lalu konfirmasikan, temukan dengan bagian masalah mana dia, apakah kemaslahatan yang didukung atau kemaslahatan yang ditolak atau kemaslahatan yang didukung enggak, ditolak enggak, tapi secara implisit melalui kajian-kajian dia didukung gitu. Untuk melakukannya itu apakah didukung atau tidak, benarnya dia harus diteliti lagi. Tapi di akhir pengkajian harus kita ikuti syarat-syarat ini, harus kita konfirmasikan persoalan yang kita kaji tadi dengan syarat-syarat ini. Sesuai enggak dengan 5 syarat yang ditentukan ini? Barangkali demikian saudara-saudara para mahasiswa perkuliahan kita terkait dengan materi masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada diskusi bisa kita lanjutkan melalui forum diskusi. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.